pengabdian kepada masyarakat dengan tema penegakan hukum terhadap geng motor yang melibatkan anak di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang insya Allah akan dikupas tuntas oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan Program Studi Ilmu Hukum. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membacakan sholawat Nabi Muhammad, kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya pada kesempatan ini untuk memandu acara. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya sambutan, selanjutnya doa, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mengawali acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka bersama-sama dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniyah likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Bangsa dan tanah air.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ketua LP3M STIH Painan, yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Kopo, yang kami hormati rekan-rekan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, dan juga yang kami banggakan anak-anak kami, adik-adik kami, siswa-siswi SMP PGRI Kopo. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka silaturahmi dan thalabul ilmi. Shalawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua, Bapak Kepala Sekolah, dan hadirin sekalian yang kami hormati, saya atas nama Ketua Kelompok, ya, ini Ketua Kelompok dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, pertama menghaturkan ribuan terima kasih khususnya kepada pihak sekolah SMP PGRI Kopo yang sangat luar biasa sambutannya dan persiapan juga bersama kami sedari awal. Alhamdulillah kami haturkan ribuan terima kasih, dan tentu juga kami haturkan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Ketua Pembina Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dan pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Dalam kesempatan ini hadir Ketua LP3M, sekaligus juga beliau adalah Wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan beserta rekan-rekan dosen. Sekali lagi kami haturkan ribuan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi dari anak-anak kami yang ada di ruangan ini. Semoga kegiatan ini memiliki manfaat dan tentu juga bernilai ibadah bagi kita semua. Amin. Selanjutnya kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah murni untuk memberikan edukasi bersama. Kita lihat akhir-akhir ini terutama pelajar yang banyak melakukan pelanggaran khususnya tindak pidana, dan ini berpengaruh kepada masa depan anak itu sendiri. Kegiatan ini dengan tujuan untuk memberikan pemahaman, artinya kita memberikan kegiatan preemptif agar anak-anak kita khususnya di sekolah ini tidak terlibat atau bergabung terutama kepada geng motor yang sudah banyak merugikan masyarakat banyak. Jadi nanti kami harapkan adik-adik bisa lebih antusias. Semoga para generasi ke depan ini tentu sebagai generasi dari bangsa dan negara memiliki jiwa yang kokoh untuk menjadi putra bangsa yang memiliki manfaat dan putra bangsa yang memiliki motivasi tinggi untuk terus menjaga keutuhan NKRI dengan prestasi. Terakhir, kami atas nama tim pertama menghaturkan permohonan maaf yang tak terhingga kepada pihak sekolah. Ini sudah luar biasa kami sibukkan Pak Ketua. Kami menyibukkan sekolah, dan hari ini Pak Ketua lihat sendiri luar biasa sambutannya. Kami hanya datang orang saja ke sini, tapi disambut dengan yang luar biasa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sudah tentu banyak kekurangan dari kami, dan semoga dari kekurangan ini juga menjadi motivasi kepada kami untuk lebih baik lagi ke depan. Sekali lagi kami haturkan ribuan terima kasih kepada sekolah SMP PGRI Kopo, kepada pimpinan kampus Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Semoga kegiatan ini memberi dampak positif bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi ridha wal i'anah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, para siswa yang saya lihat wajahnya sangat cerah sekali. Mungkin karena melihat tarian tadi ya mungkin ya. Baik, ya memang Bapak memang tidak bisa berpantun,
kuliah di Universitas Gadjah Mada. Bapak mengambil kebetulan studi Bapak adalah filsafat. Jadi sedangkan filsafat itu dulu hanya ada 2 di UGM dan UI. Dan kami berkiblat kepada UI. UI itu filsafat itu masuk dalam sastra. Jadi mau tidak mau Bapak tidak bisa baca puisi, sarjana Bapak sarjana sastra juga. Jadi kalau untuk berpikir yang di sini yang senang berpikir yang ide-ide keras atau ide-ide ekstrim para mahasiswa, ayo diskusi dengan Bapak. Ayo dari sudut mana kita berbicara nanti. Dari sudut tentang masalah aksiologi, tentang nilai, ayo. Dari segi masalah etika, kita nanti bisa diskusikan nanti mungkin. Nah, jadi begini Pak Bapak Kepala Sekolah, mohon izin sebelumnya, mohon maaf. Kebetulan Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pak Inan tidak bisa hadir di sini. Jadi kami yang mewakili. Kebetulan saya di sini sebagai Kepala LP3M, yaitu bagian kajian mutu dan pengabdian serta penelitian. Jadi kegiatan yang kami lakukan hari ini sebenarnya adalah kegiatan wajib kami dalam rangka tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam rangka pengajaran, riset dan pengabdian. Jadi bagi dosen ini adalah wajib ain sebenarnya harus dilakukan. Dan alhamdulillah Tuhan mempertemukan kita hari ini untuk saling bersilaturahmi. Dan selanjutnya juga kami mohon maaf kalau memang sekiranya ada yang kurang berkenan dan istilahnya yang mungkin tidak lengkap lah begitu ya. Dan mohon dimaafkan dan selamat bagi adik-adik mahasiswa untuk melaksanakan edukasi ya. Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya itu dimulai dari nanti edukasi, adanya nanti kesadaran, adanya ketaatan maupun pelaksanaan itu semua dalam koridor hukum sebenarnya. Ya nanti kita saling berdiskusi ya, aktif ya. Nanti bertanya saja, jangan malu bertanya. Karena awal dan akhir dari semua ilmu pengetahuan itu adalah pertanyaan. Jadi jangan berhenti bertanya. Nih Bapak Ayu udah mulai berfilsafat ini jadinya. Oke, baik ya adik-adik ya. Terima kasih sebelumnya. Mungkin itu sambutan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua PKM Bapak Haji Satibi SPD SHMM, Ketua LP3M Bapak Hendrik Vasco Siregar SH SSMH, para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, kemudian para anggota Polsek Kopo yang telah hadir, rekan media yang saya hormati, seluruh rekan-rekan guru yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, di mana pada hari ini sangat membanggakan bagi kami. Tidak disangka-sangka puluhan tahun saya menjadi kepala sekolah belum pernah dikunjungi atau didatangi oleh ahli-ahli hukum. Begitu Pak Satibi, Pak, ini ada kegiatan. Kami menyambut baik dan bangga karena walaupun bagaimana negara kita negara yang berlandaskan hukum. Hukum itu menjadi panglima bagi kita, dan memang sekarang itu tingkat kepatuhan hukum di negara Indonesia itu sepertinya rendah gitu. Kalau saya baca ya, dibandingkan dengan negara lain seperti Belanda ya. Belanda tuh 5 terbesar gitu dari 164. Kalau Indonesia sepertinya yang ke-60 berapa, ke-64 ya. Maka dari itu betapa penting edukasi hukum ini bagi kita, karena penerapan hukum yang baik itu harus dari sejak dini ya, usia-usia SMP. Kadang-kadang kita nggak paham itu melakukan sesuatu, apa dampak hukumnya bagi kita, nanti akan dikupas tuntas oleh pakar-pakar hukum. Mudah-mudahan adik-adik, saudara-saudara kita, guru-guru pun yang hadir bisa paham, oh betapa pentingnya hukum di negara kita ya. Ternyata selama ini kita salah, kita berbenturan dengan hukum seperti itu. Mudah-mudahan ya
kami menyambut baik. Mudah-mudahan, yang pasti bukan mudahan, pasti banyak manfaatnya karena terus terang kami di sini ya buta lah terhadap hukum, Pak Ketua ya, Bapak dosen ya, mudah-mudahan nanti kedepannya kegiatan ini bisa berjalan lagi. Itu saja mungkin yang pasti kami sangat bangga Pak. Tidak mudah misalkan kalau kami sengaja mendatangkan para praktisi hukum ke sekolah, susahnya minta ampun, gak bakalan bisa ya. Mendatangkan misalkan Pak dosen, wakil ketua, Pak ketua dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Finance tuh untuk bertemu aja susah Pak. Kebetulan ada Pak Kapolsek yang memfasilitasi dan alhamdulillah sekolah kami dikunjungi oleh bapak-bapak yang memang sangat kami butuhkan pendidikan hukumnya. Itu saja barangkali. Sebelumnya saya ada pantun Pak. Pantun ya. Ke Tangerang membeli parfum, ketemu Syahrini di toko Indomie. Selamat datang para penegak hukum yang hari ini akan mencerdaskan kami. Satu lagi pantunnya. Boleh lebih Pak? Ya. Jika tali sudah direntang, elok dipegang pangkal dan ujung. Terima kasih bapak-bapak telah datang. Terus terang kami tersanjung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia. Diawali oleh Ketua LP3M Bapak Siregar. Selanjutnya Bapak Ketua ya, Bapak Sakribi. Terima kasih. Nanti undang-undangnya ini ya, undang-undang yang satunya itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang ini. Jadi undang-undang tentang perlindungan anak itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ini masih dipakai dua-duanya. Kenapa ini yang dipasang? Kemarin memang yang masih familiar ini, tapi undang-undangnya ada undang-undang terbaru, gitu ya. Ada undang-undang yang terbaru Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan, ya, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, gitu ya. Itu undang-undangnya. Jadi karena nyantumkannya panjang, kita ambil yang masih sama-sama berlakunya. Gitu. Kita mulainya jam 10. Kalau ada yang mau ini nggak apa-apa, santai aja dulu. Sekarang bebas waktunya bertanya. Neng, baca Neng. Baca. Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu namanya anak. Baru tahu? Anak itu adalah
itu namanya disebut sebagai anak. Kalau batasan anak dalam berbagai undang-undang itu berbeda-beda. Di Undang-Undang Perlindungan Anak ini sebelum berusia 18 tahun itu disebutnya anak. Itu ya, tenang aja, nggak ada ujiannya. Nah, udah saya bilang sama kepala sekolah, nggak ada ujian, nggak usah ditulis. Jadi anak adalah seseorang termasuk yang itu adalah anak. Makanya nanti akan dibahas lebih lanjut lagi dengan beliau-beliau. Kenapa sih anak suka terlibat di hal-hal yang negatif gitu ya. Tadi yang sampaikan Pak Kepala Sekolah juga. Kalau ini nggak saya tanyakan, ini langsung aja. Siapa yang mau baca? Yang mau baca? Ya, baca berdiri di situ. Kelihatan kan? Kalau saya nggak kelihatan. Akan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Hendrik Sosiradar SASSMK. Silakan. Nanti pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Iya, harus semangat. Anak kobo. Oke, baik. Bapak hanya menggenapkan saja apa-apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Satibi ya. Apa yang disampaikan oleh Bapak Satibi tadi memang sudah cukup jelas menurut Bapak ya. Itu berkaitan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi di kau ini semua, di kau ya, kalian semua ini masih anak-anak. Itulah intinya. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Berarti dudukanlah posisi kalian itu sebagai anak, ya. Karena jangan khawatir, sebentar lagi kalian akan menginjak remaja, dewasa, dan selanjutnya. Dan itu pasti akan kalian lewati. Tetapi nikmatilah posisi kedudukan kalian sebagai anak-anak dengan ya penuh riang dan waktunya yang sebagai seorang anak, begitu ya. Bapak akan berlaku. Ini berhenti di perempatan. Yang laki-laki jam 10 malam, aduh, lampu merah, nggak ada orang ya, nyelonong aja. Harusnya tetap berhenti, padahal kita tahu itu aturannya berhenti, ya kita berhenti. Banyak orang yang tahu aturan, tapi dia tetap menerobos. Artinya apa? Dia tidak sadar akan hukum, gitu ya. Kalau sekiranya kita semua sadar hukum, insya Allah negara ini akan aman dan tertib. Bapak ambil contoh yang paling mudah. Kita semua tidak akan pernah bisa lepas dari aturan atau hukum. SASSMH yang telah memberikan materinya. Materi selanjutnya yang akan menyampaikan adalah Bapak Syamsuddin SHMH. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau yang pembicara pertama, kedua, kalau sudah punya teori, ya biasanya pembicara terakhir ini tunggu sisanya apa yang mau diomongin kan gitu. Terus yang kedua, saya ngeliat yang pertama Pak Satibi maupun Pak Hendrik itu tidak memanfaatkan fasilitas. Kan fasilitas bangku buat didudukin di depan. Nah, harus jalan-jalan gitu. Jadi saya mohon izin, saya mau nggak jalan-jalan di depan. Nggak apa-apa ya? Ini yang akan saya sampaikan temanya membangun norma hukum anak. Langsung ke kedua ya. Apa sih yang dimaksud dengan norma hukum? Coba siapa yang membacakan yang pertama? Siapa? Ya baca silakan.
Norma hukum adalah kaidah atau yang membatasi antara perilaku baik dan buruk, benar dan salah. Ya. Melakukan hal yang benar berarti Udah cukup, gitu aja. Jadi saya itu harus melihat dari sisi yang lain, bicara hukumnya, bicara pasal, bicara undang-undang yang sudah dibahas tuntas tadi ya. Kenapa saya harus sampaikan tentang norma hukum ini? Supaya adik-adik bisa paham. Jadi kalau bicara singkatnya, orang bicara tentang apa sih hukum? Hukum itu aturan. Aturan yang membatasi ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah. Jadi inti daripada norma hukum itu yang membatasi. Nah, kalau siapa yang melanggar, ya melanggar dalam artian ini yang baik tidak dijalankan, tapi melanggar di sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak boleh, sesuatu yang tidak baik. Nah, nanti ketemunya sama Pak Satibi. Apalagi kalau jenis pelanggarannya seperti halnya geng motor tadi, ya. Jadi yang membatasi perihal itu adalah norma hukum. Yang membatasi kehidupan kita adalah norma hukum. Antara sesuatu yang boleh kita kerjakan dengan yang tidak boleh kita kerjakan itu sebutnya dengan norma hukum. Dan kalau itu kemudian tadi dilanggar, maka dikenakan sanksi sebagaimana diterangkan oleh Pak Satibi maupun oleh Pak Hendrik ya. Kemudian kalau kita menjalankan sesuatu yang baik, berarti kita meninggalkan yang buruk. Contohnya apa? Contohnya adik-adik semua ini pergi sekolah sekarang. Mungkin nggak ketika ada di ruangan ini main senjata tajam, kemudian istilahnya main lempar-lemparan, kan enggak? Berarti meninggalkan sesuatu yang dilarang. Karena apa? Hadir di sini berarti menjalankan satu kebaikan, menjalankan satu kebolehan, menjalankan satu yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana diungkapkan sama Pak Hendrik tadi juga, ketika ini dijalankan yang tidak bermanfaat, resikonya banyak. Jadi lebih baik kita membuat sesuatu yang bermanfaat, membuat sesuatu yang baik, ya. Nah itu yang jadi batasan itu yang menentukan antara perilaku buruk dan perilaku yang baik. Kemudian yang halaman berikutnya, membangun norma baik. Nah, membangun norma baik. Jadi analoginya itu sebagai gambaran perbandingan, ya, sebagai gambaran perbandingan begini. Kalau kita membuat satu taman, biasanya taman itu kita pagari, betul nggak? Nah, kalau kita buat pagar, tapi nggak ada tamannya, nggak ada tanah kosong doang, berguna nggak pagar? Nggak berguna kan? Jadi kenapa selama ini orang itu bisa melakukan pelanggaran, bisa melakukan keburukan, bisa melakukan hal yang tidak baik? Itu karena apa? Karena dia meninggalkan norma-norma yang baik. Karena dia meninggalkan norma-norma yang baik. Nah, sehingga karena meninggalkan norma baik itulah ada konsekuensi nanti yang akan dijalani, ada akibat-akibatnya. Jadi percuma norma hukum ditegakkan kalau tidak membangun norma kebaikan. Makanya supaya pagar hukum ini bermanfaat, adik-adik kita semua itu harus menjalankan kebaikan, menjalankan akhlak, seperti menjalankan etika yang baik seperti yang disebut dengan
Pak Hendrik tadi. Ya. Nah, di antara kelebihannya bahwa kebaikan akan selalu memberi kebahagiaan yang hakiki atau tidak semu, menyenangkan diri sendiri. Maksudnya begini. Kalau adik-adik berbuat baik sama ibu, sama bapak, sama teman, ya, sama guru-guru, maka hati itu senang. Hati itu senang, menyenangkan diri sendiri sebetulnya. Tapi kalau misalkan kita tidak berbuat baik, contohnya apa? Melanggar perintah guru, tidak membuat PR, lagi belajar, nyusup keluar, janjian sama teman, pergi kemudian naik motor. Mau keluarnya aja itu sumpet-sumpetan, takut ketahuan, kelihatan kan? Ketahuan sama guru BP nggak? Kalau dulu saya kalau ketahuan kayak gitu panggil guru BP, langsung deh kasih hukuman, dikasih sanksi. Jadi kalau kita menjalankan kebaikan itu, kita akan menjadi tentram, kita akan menjadi senang. Ini yang kenapa adik-adik bisa merasa gelisah, ya, bisa merasa tidak tenang, karena yang dijalankan sesuatu yang tidak baik. Jadi coba, ya, ketika berhadapan dengan guru, ketika berhadapan dengan kawan, ketika berhadapan dengan orang tua, ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, tetangga kita, kok kita bawaannya gelisah, bawaannya emosi, bawaannya nggak enak hati kita, itu menunjukkan ada sesuatu yang tidak baik. Makanya dengan kita berbuat baik, kita menghindari kerugian. Contoh, kalau adik-adik misalkan ada di kelas patuh sama guru, ya, guru akan menilai adik-adik semua dengan sikap baik apa enggak? Baik. Wah, ini katanya muridnya ini nurut, pinter, walaupun mungkin kadang-kadang nggak bisa jawab, kasih aja nilainya A misalnya. Kasih nilainya 80. Cuma karena kita nurut. Jadi guru juga enak pikirannya. Tapi coba kalau kitanya nggak nurut, lagi belajar, kitanya ngobrol sama teman. Coba apa sikap guru sama kita? Marah. Marah itu ke kita sebagai murid merugikan atau menyenangkan? Merugikan. Ya kan? Begitu juga kalau kita bersikap baik sama teman. Maka ketika teman bersikap baik sama kita, ya berarti menyenangkan. Tapi kalau teman kemudian kita melakukan yang tidak baik, ada teman butuh pertolongan misalkan, saya lapar nih, butuh jajan, tapi saya nggak dikasih jajan misalkan, atau uang jajan saya hilang misalkan. Kita punya duit lebih, kenapa nggak kita beli? Pas kita beliin, orangnya senang sama kita. Kalau kita menjadi dermawan, atau bisa saja istilahnya minimal ketemu itu senyum. Makanya disebut senyum itu ibadah. Karena apa? Dengan senyum orang ngelihat kita tuh enak, memandang wajah kita tuh enak. Coba kalau misalkan ketemu orang kita, wah cembetut, mukanya masem, habis makan asam di mana nih katanya? Ya kan gitu akhirnya kan, orang jadi memandangnya ke kita itu merugikan diri kita. Akhirnya gitu, ini orang songong amat katanya. Padahal mah kita nggak ngapa-ngapain dia, cuma karena muka kita cemberut, muka kita bawanya emosi, orang ngelihat kita begitu dilihatin aja orang udah marah sama kita. Ih songong amat gitu. Jadi perilaku yang tidak baik di kita itu akhirnya membawa keburukan pada diri kita, membawa kerugian pada diri kita. Ya, selanjutnya, nah, guru yang sudah renggang hubungannya dengan teman-teman yang baik, sehingga apa? Sehingga larilah mencari jalan sendiri, berbuat hal-hal yang tidak baik. Jadi, ya,
baik terhadap guru kita, baik terhadap orang tua kita, baik terhadap teman kita. Walaupun teman kita tidak berbuat baik, tapi dari semua teman kita, sebagian terbesarnya masih tetap berbuat baik sama kita. Jadi jangan kemudian kita jadi tidak baik hanya gara-gara 1-2 orang. Ya, kita tetap berbuat baik. Nah, itu kemudian keburukan dan konsekuensinya. Nah, ini yang saya bilang tadi dan sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Satibi tadi ya, sebagai anggota kepolisian, sebagai penegak hukum. Kalau kita melakukan ketidakbaikan, melakukan keburukan, maka secara tidak langsung, secara internal di diri kita akan gelisah, kita akan tidak tenang, kita tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena apa? Yang namanya kebahagiaan itu ketika kita melakukan kebaikan. Tapi kalau misalkan kita mencarikan, yang kita carikan apa? Oh, supaya kita senang yuk naik motor. Padahal yang ternyata dia lakukan melalui dia motor, dia bilang senang-senang, pada dasarnya bukan senang-senang, mencari penyakit. Mencari penyakit. Karena berimbas kepada dirinya apa? Masyarakat umum tidak percaya lagi sama diri kita karena kita melakukan keburukan. Orang tua marah dengan kita, guru marah dengan kita, ketangkep, masuk sel. Seharusnya kita tadi bisa selesai sampai kuliah. Ini di umur kita kuliah, di situ kita masih ada di dalam sel. Jadi itu akibatnya kalau misalkan kita meninggalkan kebaikan. Karena resikonya kalau kita meninggalkan kebaikan maka kita akan. Jadi fungsi hukum di sini itu adalah menegakkan batas antara kebaikan dengan ketidakbaikan ataupun dengan keburukan, itu jangan sampai dilanggar. Karena ketika itu dilanggar, hasilnya tadi seperti yang diterangkan sama Pak Satibi ataupun yang diterangkan sama Pak Hendri. Nah itu, jadi itu saja mungkin hal yang saya sampaikan. Ya, nanti selebihnya mungkin ada yang perlu tanya jawab dengan bapak-bapak kita di sini yang bisa saya jawab, insyaallah nanti supaya apa istilahnya ini untuk kebaikan kita semua. Untuk siapa? Untuk Bapak siapa? Pertanyaannya apa semua? Pak Satibi. Oh, untuk Pak Satibi katanya. Oke. Apa pertanyaannya? Apa perbedaannya negara dan pemerintah dalam melindungi anak? Perbedaan. Oke, ditampung apa langsung jawab? Oke, ditampung dulu ya. Langsung jadi. Pak Hendrik. Pak Hendrik. Oh, untuk Pak Hendrik ya. Apa saja contoh kebebasan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Oke. Dari kelas 7B 7. bertanya, kenapa geng motor dapat Melibatkan anak ya. Oke. Untuk siapa tadi yang jawab? Pak Satibi ya. Oke. Saya Ludamayati dari kelas 9B. Pertanyaan saya, mengapa hak perlindungan anak wajib diada? Wajib ya. Oke. Sudah 4 pertanyaan Pak? Sudah ya? Dan pemerintah itu ya, negara itu apanya? Organisasinya, lembaganya, jadi bertanggung jawab. Nah nanti pemerintahannya itulah yang melaksanakan untuk perlindungan itu. Jadi negara bertanggung jawab sebagai organisasinya, terus pemerintahannya sebagai pelaksananya itu juga bertanggung jawab. Jadi punya tanggung jawab yang sama dengan kapasitas yang berbeda-beda, gitu ya. Terus kenapa anak tergabung di geng motor, gitu ya? Oh ya, sorry. Pemerintah dalam melindungi anak nanti, kenapa geng motor melibatkan anak? Oke. Pertama, anak-anak itu
pingin mencari jati dirinya, pingin punya sensasi, pingin dilihat orang gitu ya. Kalau pingin mendapat perhatian, itu pengaruhnya. Kenapa kok anak jadi pinginnya senang-senang saja gitu, pinginnya senang-senang, belum memikirkan resikonya, padahal ada resiko gitu. Kenapa sih anak-anak kok tergabung itu? Tadi belum bisa memilih mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tidak baik. Kenapa juga sasarannya anak-anak sama, anak-anak lebih gampang dipengaruhi. Termasuk narkoba itu juga sama, ke anak-anak itu paling gampang dikasih permen padahal permennya narkoba gitu ya. Jadi kenapa kok anak-anak gitu? Nah, karena anak-anak itu yang paling mudah dipengaruhi dan pingin sensasi. Makanya hari ini harapannya setelah diberi pengetahuan, adik-adik, anak-anak sekalian bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ada lagi yang buat saya? Udah ya? Oke. Nanti langsung dengan beliau, Pak Hendrik. Ya, pertanyaannya apa saja contoh kebebasan anak dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Oke, pertanyaannya bagus banget ini. Kata kuncinya kebebasan. Nah, itu kata kuncinya. Kalau kita berbicara tentang kebebasan, ya, berarti ada 3 yang harus kita bicarakan di sini: hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Itu intinya. Hak, ayo kita berbicara tentang hak. Apa itu hak seorang anak? Hak itu sifatnya menyenangkan. Hak saya dong, makan permen, senang nggak? Senang. Tapi kewajiban juga untuk menjaga giginya agar tetap sehat, kan begitu kira-kira. Ya, jadi intinya antara hak dan kewajiban kita itu harus sama-sama selaras dan seimbang. Terus kebebasannya apa saja itu? Ya. Jadi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan oleh pemerintah agar anak-anak itu mendapatkan perlindungan baik itu dalam society, pendidikan dan lainnya. Kalau Bapak boleh berikan sedikit ilustrasi, sekitar tahun 1900-an ada seorang anak di daerah Langkat sana. Langkat itu di daerah Sumatera Utara. Jadi anak tersebut ditemukan oleh seorang wartawan di dalam sebuah kerengkeng bersama dengan para tahanan yang lain, bapak-bapak yang sedang menunggu persidangan. Namanya kalau tidak salah Raju itu. Saya Bapak masih ingat itu kasusnya itu. Raju ini diduga dia kalau tidak salah melakukan tindakan pencurian dan sebagainya. Ya. Pada saat menunggu sidang dia itu sama-sama di kerangkeng dengan orang dewasa. Barulah di situ mulai tentang perlunya perlindungan tentang masalah anak. Dan perlu kita harus ketahui di sini bahwa posisi anak-anak di sini adalah, kalau di dalam hukum, ya, ini Bapak sedikit agak kisahkan dalam hukum, adalah salah satu posisi yang tidak cakap hukum. Banyak yang terjadi ini ya, Bapak itu ada itu anak-anak itu ya, SMP, SMA itu narkoba itu semua habis dijualinya dan dipaksa kita membeli. Pertama mulai dari jual radio bapaknya, karena dia apa? Narkoba. Sampai akhirnya apa? Ada payung mantenan itu di Bapak itu dijual itu semua. Ya, tidak cakap hukum. Artinya kalian melakukan apa saja silahkan. Tetapi yang harus kalian pertimbangkan di sini adalah ketika kalian melakukan sesuatu pelanggaran hukum akan beralih kepada orang tua kalian nanti. Nah, untuk itu makanya silahkan Anda melakukan kebebasan, ya, entah belajar, bermain, mengembangkan bakat, ya, mengembangkan seni dan sebagainya, tetapi di satu sisi Anda harus menjaga namanya kewajiban. Kewajiban itu pembatasan. Hak itu memberikan keluasan bagi kalian. Untuk apa saja? Dan di antara kedua itu ada namanya tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya harus dimulai dari kecil. Tanggung jawab yang paling kecil.
Ya saya tidak tahu ini. Kalau bapak dulu setiap kalau mohon maaf ini ya. Ini bapak buka kartu aja ini. Bapak dulu bersaudara ada 5. Bagian bapak adalah setiap pagi harus menyapu teras depan. Itu memang tanggung jawab bapak. Saya yakin ada juga seperti begitu. Mungkin. Nah silakan laksanakan kebebasan kalian, tapi tanggung jawab kalian lakukan juga mulai dari sekarang. Mungkin itu dari bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada satu lagi tadi ya. Mengapa hak perlindungan anak itu wajib? Ya. Bahkan ya. Bahkan ini yang paling hebatnya hukum kita. Ya. Untuk seorang anak yang di dalam kandungan seorang ibu itu dia sudah mendapatkan hak. Tetapi mohon maaf ini hebatnya kita hukum kita. Seorang anak yang mengatakan kepada ibunya tidak pernah masuk penjara. Itu hukum kita. Jadi kalau seorang ibu begitu dia mengandung atau melahirkan anaknya, dia tidak memberikan hak anaknya masuk penjara. Ada hukumannya, ancamannya. Tetapi seorang anak ya yang tidak melaksanakan apa perintah dari ibunya, tidak ada hukumannya. Tapi hukumannya itu adalah hukuman kepada Tuhan. Nah, kembali kepada tadi perlindungan anak tadi. Ya, memang perlindungan anak itu adalah perlindungan dari berbagai macam hal, mulai dari perlindungan tentang hidup, pendidikan, termasuk juga dalam pergaulan masyarakat. Kenapa? Karena ini jadi perlindungan anak ini sebuah proyek nasional. Ya, Bapak berikan contoh ini. Ya, dalam masalah pidana saja, misalnya nih ada mungkin orang tua misalnya yang memukul anaknya, itu ancaman hukumnya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Itu 5 tahun itu, makanya hati-hati sekarang. Ya, itu yang berbicara undang-undang. Kenapa? Agar kedepannya para orang tua, baik itu negara dan sebagainya, dapat memperlakukan anak itu dengan koridor hukum yang lebih baik. Ya, jadi menurut hemat Bapak, hak perlindungan itu memang merupakan suatu kewajiban yang saat ini sudah dilegalkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mungkin itu dari Bapak. Mungkin ada tambahan, silakan, Pak. Yang lain nanti lewat Pak Guru. Kita putar itu aja. Guru boleh. Guru boleh. Oh Pak Guru boleh. Bonus. Bonus ya, mungkin dari gurunya. Ada pertanyaan? Boleh. Silakan. Bonus. Mau balik kan? Betapa hebatnya anak ya ketika dicubit dan yang lainnya karena pasal tuh yang nyubitnya, termasuk orang tua. Nah, di sini kami sebagai pendidik nih Pak, pendidik berbagai macam karakter siswa di sini. Ya, entah itu ada yang brutal dan sebagainya. Kami ini merasa dilema gitu Pak. Dilema. Kami mau keras, ada undang-undangnya. Kami mau lemah lembut, kalau bahasa kampungnya dilunjak, gitu, dilunjak sama siswa. Jadi serba salah gitu. Kami ini sebagai pelajar. Kenapa sih alasannya tuh pemerintah membuat undang-undang tentang perlindungan anak, sedangkan orang tua tidak ada undang-undangnya memberikan kebebasan untuk mendidik anaknya. Apa itu alasannya? Kenapa itu alasannya pemerintah? Kenapa kan sebagai ahli hukum nih, ahli hukum, kami ini terbebani, sedangkan anak dibebaskan, gitu. Nah, minta pendapatnya dari Bapak, dari saran dari Bapak, apa tuh hak kami untuk mendidik anak, gitu, hak kami untuk perlindungan, ya, perlindungan dari pemerintah, gitu, hak kami sebagai pendidik, gitu Pak. Terima kasih Pak. Kita jawab. Mudah-mudahan nanti kalau tidak tidak genap, nanti bisa digenapkan dengan Bapak calon dokter Satibi. Ya. S3. Oke, baik. Jadi begini, Pak. Sebenarnya inti dari Undang-Undang Perlindungan Anak itu adalah dalam kekerasan sebenarnya, Pak. Jadi kalau kita ketahui, Pak, sebenarnya bahwa kekerasan itu kan ada 2, Pak. Kekerasan fisik dan kekerasan psikis sebenarnya. Inilah sebenarnya yang menjadi suatu dilema bagi seorang bagi seorang
pendidik atau guru, dan memang kita lihat Pak, saya juga pernah berbicara dengan beberapa guru juga, ya mereka hampir-hampir itu hampir-hampir itu kebingungan bagaimana caranya. Rupa-rupanya Pak, mohon maaf ini saya tidak tahu apakah di sini biasanya memang kalau di sekolah-sekolah tertentu itu ada suatu badan, namanya badan yang yang khusus untuk menangani BK. Biasanya biasanya di konseling. Biasanya mungkin sifatnya lebih kepada diserahkan kepada konseling. Kenapa? Karena kita memang sebenarnya guru-guru ini kan ya sama dengan kami Pak. Kami tidak berangkat tentang bagaimana ilmu psikologi dan sebagainya. Yang paling penting satu Pak. Yang paling penting satu kita pegang. Kekerasan fisik itu aja Pak. Intinya kita berusaha untuk lebih bersabar dan mungkin kita agak sedikit lebih cerdas mengambil jalan yang lain dalam rangka untuk membina anak-anak kita. Tetapi memang sebenarnya menurut saya terus terang Pak, memang teman-teman akhirnya apa mereka katakan, sudahlah saya pusing kepala, saya serahkan aja dengan BP BK, maaf ya, BK ya. Jadi kelihatannya di sini peran BK ini yang sangat penting di sini, bekerja sama dengan pihak guru. Artinya begini. Itu dia tadi, kekerasan fisik dan kekerasan psikologis itu. Kalau kekerasan psikologis itu nanti ada namanya Pak, yang agak kita khawatir namanya visum psikologis. Itu ada. Jadi dalam rumah tangga nih misalnya, mohon maaf ini Pak ya, dalam rumah tangga memang si suami tidak memukul si istri, tetapi dia mungkin misalnya ada piring atau apa dilempar ke sana, lempar kemari, lempar di sana, itu sebenarnya sudah masuk dalam namanya kekerasan psikis. Guru pun juga mungkin dia tidak ini atau seperti apa ya, dia membuat anak itu menjadi ini memang agak lebih harus kita perhatikan. Ini kalau di tingkat sekolah seperti kita bayangkan kalau misalnya yang di tingkat pesantren itu menurut saya lebih berat lagi, karena mereka setiap hari mulai dari bawah tidur dan sebagainya. Jadi mungkin masukan dari kami, kita dikuatkan dari dari guru pembimbingnya itu Pak nanti itu, dan ya mungkin kita apa saja lah Pak istilahnya itu sesuai dengan tupoksi kita saja gitu Pak. Artinya kalau misalnya Bapak mengalami kendala yang sudah mahasiswa yang sangat berat sekali, ya mungkin ada yang lebih di sana, karena kan itu kan harus berhadapan dengan psikologis dan sebagainya. Jadi intinya itu dia tadi Pak, jangan sampai terjadi kekerasan terutama fisik. Nah, ini yang biasanya menjadi permasalahan di sini. Kira-kira begitu. Jadi mungkin ya agak sedikit lebih cerdas, lebih sabar. Begitu ya kira-kira ya. Tadi kan anak-anak ya. Nih bapaknya nih udah curhat dengan kita tuh. siap. Oke. Itu mungkin apa? Baik, terima kasih. Ini sama-sama curhat. Undang-undangnya sama. Ada undang-undang guru, ada undang-undang dosen. Sebenarnya untuk guru itu ada aturan untuk mendapatkan perlindungan hukum sesungguhnya. Jadi baik itu profesinya termasuk juga aktivitasnya, di semua aturan itu ada sebenarnya perlindungan hukumnya. Hanya saja memang hal-hal tertentu yang mungkin sering terjadi adalah guru dilaporkan oleh orang tua. Padahal dalam peraturan pemerintah tentang komite sekolah, harusnya peran komite sekolah ini untuk menyelesaikan permasalahan, menjadi mediator antara guru dengan orang tua. Jadi dalam dunia pendidikan yang agak tren kemarin-kemarin adalah guru banyak dilaporkan, gitu ya. Guru banyak dilaporkan karena dari perilaku guru dan lain sebagainya. Sebenarnya sebelum itu berproses ke sana Pak, di sekolah ini kan ada komite sekolah. Komite sekolah ini harusnya berperan. Itu ada aturannya di peraturan. Saya lupa nomornya, tapi pernah baca gitu ya. Kita sama-sama di dunia pendidikan bahwa komite sekolah itu bertanggung jawab dan bertugas salah satunya memediasi ada permasalahan antara guru dengan sekolah. Nah kalau komite sekolahnya nggak jalan, ini agak repot juga sebenarnya. Jadi berbicara kenapa sih guru selalu jadi korban gitu ya? Ini kan sebuah sentimental sebenarnya. Apakah betul itu dialami oleh semua guru atau memang hanya guru-guru tertentu yang melakukan tindakan di luar kewajaran? Karena
berbeda. Zamannya Pak Kepala Sekolah itu dulu dengan penggaris itu ya nggak apa-apa, buku melayang di kepala itu zamannya gitu ya. Tapi zaman sekarang hal itu memang tidak bisa. Kenapa sih kok anak-anak dapat perlindungan? Sebenarnya orang dewasa juga ada perlindungan di Undang-Undang Guru dan Dosen, di Undang-Undang Sisdiknas, di peraturan pemerintah, di Menristek itu, sampai dari peraturan tenaga pendidikan, peraturan komite sekolah, itu mengatur perlindungan terhadap guru sesungguhnya gitu ya. Nah, berbicara psikologi, bagaimana perannya BK gitu. BK ini kan kalau dulu zaman kami adalah sesuatu yang paling menakutkan. Padahal dalam perkembangannya BK itu adalah memberikan bagaimana si anak itu tidak mengulang gitu. Nah, yang selama ini terjadi karena perlakuannya dari BK ini tidak pada tempatnya. Mohon maaf, seharusnya orang yang ada di bimbingan konseling ini orang yang paham tentang psikologi. Tapi faktanya beberapa lembaga pendidikan sekolah orang di konseling itu yang bisa marah gitu ya, yang agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Itu terjadi, akhirnya berimbas secara global. Padahal menangani anak itu butuh proses gitu. Dalam teori psikologi kita harus bisa melihat karakter tipikal anak. Untuk mengingatkan anak itu tidak bisa serta-merta dan tidak bisa secara global. Dan dalam aturan psikologi tidak boleh mengingatkan anak yang salah di depan umum. Itu juga secara psikologis tidak tepat. Nah, hukuman-hukuman yang diberikan oleh guru untuk menghindari permasalahan hukum tadi, kekerasan fisik itu sudah jelas gitu ya. Kekerasan fisik bukan sesuatu hukuman yang membuat efek jerah, malah menjadikan dendam. Tipikalnya berbeda. Psikologis anak sekarang dengan pola-pola bapak mungkin dulu ya tadi, entah itu penggaris, entah itu kitab yang melayang ke kepala, entah yang mungkin yang sering adalah penghapus. Sekarang masih ada penghapus, Pak? Ada. Oh, laptop mungkin sekarang yang lempar. Tapi begini, intinya kalau kami sarankan, Pak, ya kami juga punya mahasiswa gitu. Mahasiswa bandel dan lain sebagainya itu juga ada di kami gitu ya. Cuma kan penanganannya berbeda. Ketika anak SMP bagaimana penanganannya, apalagi dalam tataran psikologi sudah pasti akan berbeda tipikalnya gitu. Jadi saya pernah mendapat pelatihan 1 bulan tentang bimbingan konseling itu. Ya mana dulu nih yang kita hadapi, anak SD, SMP, SMA, guru juga berbeda-beda, itu juga tipikalnya. Nah, kembali kepada kami guru, bagaimana bijak dan tegas itu menjadi benteng kita untuk melakukan mengingatkan kepada anak-anak gitu ya. Jadi kalau kami sarankan intinya ya hindarilah sentuhan fisik, karena sebenarnya secara psikologis juga berpengaruh, ada ininya gitu Pak ya. Memang agak berat Pak menangani itu jadi kalau saya dulu ngajar polisi sama Pak, ada tempeleng juga. Sekarang tempelan dilaporin juga tuh polisi. Saya 3 tahun mendidik polisi dan 2 tahun mendidik yang sudah jadi polisinya. Dan saya 1 bulan diberikan pembekalan bimbingan konseling bagaimana menangani polisi yang sudah jadi, bagaimana menangani polisi yang dari umum yang mau jadi polisi gitu. Dulu saya paling kasar Pak, kalau namanya orang siswa nggak sholat, wah itu kalau nggak kena tempeleng sama tendangan saya hebat itu. Nah itu rutin gitu saya lakukan itu. Ternyata kan bukan itu sesungguhnya yang membuat mereka berubah gitu. Bukan aksi fisik itu yang sebenarnya, karena mereka kenapa mengikuti saya karena takut fisik saja, secara psikologis mereka nggak suka. Nah ini perjalanan masa lalu saya agak suram itu, karena saya waktu mahasiswa saya di resimen mahasiswa itu Pak, namanya suka pakai helm, disebutnya helm bodoh itu, yaitu kami tendangan muka, tendangan semua itu sudah kami alami itu gitu. Tapi dalam proses dunia pendidikan, saya mengenyam di pendidikan umum, saya pernah mengajar di sekolah, saya pernah sekarang di kampus dengan beliau-beliau, dan saya pernah mengajar polisi yang mau masyarakat yang mau jadi polisi dan polisi yang sudah jadi. Agak beda-beda Pak. Ketika saya ngajar brimob, nah itu brimob itu agak dengkulnya yang tinggi Pak.
Maksudnya kalau sama Osta agak susah diajaknya, tapi kalau ngajak dengkul ya. Artinya fisik yang dimainkan. Nah ini kembali kepada kita bagaimana melihat tipe dan karakter si anak itu untuk kita atasi. Dan tidak bisa satu hukuman untuk anak, semua anak. Itu tidak bisa. Jadi harus juga pandai-pandai melihat bagaimana psikis anak itu, bagaimana tipikal anak itu. Kekerasan yang dilakukan oleh guru kenapa banyak jadi dilaporkan, fungsi-fungsi di sekolah itu tidak berjalan sesungguhnya. Saya kira itu Pak, kita sama-sama berdoa semoga tidak terjadi di kita, tidak terjadi bagi seluruh guru dan dosen Indonesia, termasuk juga bagi anak-anak kita. Terima kasih. Makanannya itu saya sama-sama. Ya di sini muter-muter terus nanti bentar lagi. Sedikit saya tambahkan Pak ya, terkait bahwa memang yang kita bicarakan sekarang adalah undang-undang tentang perlindungan anak. Tapi sebetulnya peran negara itu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Hanya memang ketika bicara tentang perlindungan anak dihubungkan dengan kepengajaran, rasanya guru seolah-olah tidak mendapat perlindungan gitu. Agak sensitifnya di situ. Tambah lagi memang dengan beberapa kejadian yang kemudian ada pelaporan gitu. Nah, jadi sebetulnya perlindungan terhadap guru pun ada. Itu yang diatur di Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, kemudian diatur dengan peraturan pemerintah juga, kemudian ada juga beberapa peraturan menteri yang dan terutama terkait dengan dunia pengajaran ini kan biasanya ada kode etik. Kode etik yang saya yakin bapak ataupun ibu guru semua ini istilahnya ada tentang masalah kode etik itu. Jadi batasan-batasan secara normatif itu kan sudah ditentukan di dalam undang-undang maupun dalam peraturan itu. Hanya permasalahannya kadang yang membuat kita itu kesalahan bablas itu karena kita tidak memperhatikan atau tidak update dengan peraturan yang sudah diterbitkan ya. Terkait kewajiban guru dan dosen kan sebetulnya sudah dituangkan. Nah tinggal mungkin apa yang kurang ataupun apa yang lebih dari situ, nah, nanti baru kita bisa tahu selepas kita membacanya. Ini kadang jangankan kita hafal, membacanya juga kita nggak tahu. Sedangkan hak kewajiban kita itu ada di sana, termasuk kode etik tentang masalah pengajaran dan sebagainya, ataupun dalam peraturan pemerintah tentang masalah komite segala macam seperti yang disebutkan sama Pak Satibi tadi. Jadi bukan berarti mengadakan perlindungan anak ini tidak ada imbangannya terhadap guru yang seolah-olah dipersalahkan, tidak. Jadi ini hanya hal-hal tertentu, hanya secara jelasnya memang terutama yang menyangkut masalah tadi hal yang fisik ya. Kalau dulu walaupun mungkin pernah kita alami dilempar dengan penghapusnya masih kayu gitu. Sekarang mungkin hal itu tidak bisa lagi karena memang perkembangan sekarang ini kita ini berada di taraf peralihan sebetulnya. Masih berada di taraf peralihan di mana kebiasaan-kebiasaan lama yang diperoleh oleh guru ketika waktu belajar di SD, SMP, begitu sekarang kita mau melakukan pendidikan ternyata beda lagi aturannya gitu. Nggak boleh yang tadinya hal-hal yang seperti itu istilahnya hal yang wajar. Karena kan kalau dulu mah istilahnya bisa disebut untuk menjadi guru itu benar-benar pure untuk mendidik anak-anak. Tapi kan dalam perkembangannya dengan tatanan dunia yang mengglobal, dengan kepentingan yang banyak hal yang mendesak, entah kepentingan keluarga segala macam, sehingga perubahan itu menjadi hal yang kalau kita tidak ikuti tadi berimbasnya kita tidak memahami tentang dunia kependidikan sekarang. Nah itu yang makanya disebutkan sama Pak Satibi tadi, perlu kita melihat
karakter dari si anak, untuk meluruskan hal-hal yang memang yang bisa disebut hal buruk yang tidak boleh untuk diulangi. Mungkin itu sebagai tambahannya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah panjang lebar ya pemateri memberikan materinya. Mungkin nanti sebagai ilmu untuk kalian ya, poin-poin penting yang tadi disampaikan itu harus kita ingat ya. Poin-poin yang tadi disampaikan ya, karena itu sangat berguna bagi kita ya. Sekali lagi terima kasih kepada pemateri dan peserta yang telah mengikuti edukasi hukum ini. Mungkin video tutup dulu. Sebelum ditutup ya, mungkin ini ada video mengenai perenungan ya, perenungan untuk diri kita ya, perenungan yang nanti ada sini. Bentar, silakan disimak ya. Cucuran keringat yang keluar, perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah, pagi siang malam kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukan untuk kita. Lalu bagaimana dengan Bunda? Tidak pernah dihiraukan dengan rasa sakit yang menderat, apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan, itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan, kita bermunajat, kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau ya Allah, jangan siksa ya Allah, jangan diadab, jadikan kuburnya teman-teman surga, berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya, jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti ya Allah Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu ya Rabb, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suara, rindu dengan kehangatan pelukannya ya Allah.
Ya Rabbi ya Rahman, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka ya Allah. Mereka itu membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Dengan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Ya, demikianlah video perenungan. Sekali lagi, akhir kata saya selaku moderator undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah merupakan agenda dari para dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Di antaranya adalah dalam bidang penelitian, dalam bidang riset atau pengajaran, dan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Pengertian apa aja Pak yang dipaparkan kepada para siswa hari ini Pak? Ya. Jadi yang kita sampaikan kepada mahasiswa ini adalah dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada para mahasiswa tentang kesadaran hukum berlalu-lintas pada intinya, dan dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diberikan suatu perlindungan kepada anak didik, terutama kepada siswa, dalam rangka agar mereka itu tidak sampai ikut dalam tindakan-tindakan kriminal. Di antaranya kegiatan-kegiatan geng yang dilakukan oleh orang-orang atau para pemuda-pemuda yang tidak bertanggung jawab. Jadi intinya kita berupaya agar memberikan kesadaran hukum, edukasi hukum akan pentingnya perlindungan terhadap para anak-anak. Pak, mohon izin, tadi kan ada session tanya jawab dari siswa itu Pak. Itu tanggapan dari Bapak sendiri gimana Pak, tanya jawab dari siswa tersebut? Iya, tanya jawab sangat baik sekali ya. Mahasiswa sangat antusias sekali di dalam mengikuti, mendengarkan ya. Sekaligus pertanyaan-pertanyaannya sangat berbobot ya, sangat cerdas dan pintar ya. Dan menurut kami itu suatu langkah yang sangat baik. Kami juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak SMP PGRI Kopo ya, dan anak-anak atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Izin dari pihak sekolah terkait kegiatan ini, ada ucapan terima kasih atau seperti apa? Saya selaku kepala sekolah sangat bangga dan berterima kasih karena kegiatan ini memang yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini sangat membantu bagi kami, karena generasi muda yang sekarang itu sudah mulai kenakalnya sudah mulai tinggi, sehingga dengan adanya edukasi yang diberikan oleh LP3M kampus ST Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan ini sangat membantu bagi sekolah kami. Harapan saya ke depannya mudah-mudahan event-event seperti ini bisa kembali dilaksanakan. Terima kasih.